kami dari Radio Mantis, membernya aku Wira, aku sebagai vokalis. Kalau aku di Dim Drum, biasa dipanggil Dim Drum, aku sebagai drummer. Kalau aku Dani sebagai basis di Radio Mantis. Kami sih terbentuknya baru tahun kemarin, 2025. Kayak pertengahan tahun. Awal terbentuknya tuh aku kan sama Dimas berangkat dari Jambi. Kami kan asal dari Jambi. Jadi kebetulan kami merantau ke Jogja ini karena kerjaan kan. Di tengah jalan tuh kami kayak ngobrol lah. Pengen ngeband waktu itu kan kayak sambilan di luar kerjaan tuh kami pengen ada kegiatan lah kan. Pertama kami suka musik, bikin band Radio Mantis. Yang awalnya tuh kami berempat kan ya? Iya, awalnya berempat. Cuman 2 udah cabut teman Terus kita ganti konsep gitu kan. Ganti konsep, sampailah akhirnya Dani bantuin dan dia akhirnya gabung di tahun 2006 ini ya? Mungkin baru gabung banget. Pas ini ya, gabungnya pas waktu rilis di YouTube 2 lagu yang brandingan baru kita itu. Iya, Ya, benar-benar. setelah rilis single yang pertama, Mas Dani masuk langsung branding 2 lagu baru Radio Mantis. Kalau di sini lebih rame aja sih, skena musiknya banyak dan genrenya juga bermacam-macam. Kalau di daerah saya di Lamongan itu masih jarang skena musik atau gigs untuk band-band yang kecil. Jadi larinya kalau ada band kecil yang dari desa harus ke kota dulu. Di daerah-daerah desa itu belum ada, jarang sekali ditemukan. Gimana di Jambi? Mau aku atau lu yang jawab? Aku. Kalau di kotaku sebenarnya hidup juga, cuman dia nggak ada kayak, menurutku kayak nggak ada jenjang karirnya gitu. Kalau di kota-kota seperti Jogja kan dia ada venue-venue yang harus diikutin, terus nanti lama kelamaan bakal bisa stay gitu, bisa ada pendengar yang lama gitu, nggak perform terus habis gitu. Kalau di sini menurutku kalau sudah ada masuk ke venue-venue yang lumayan banyak, nanti dia bisa stay pendengar. Kalau menurutku itu aja. Kalau aku sih dengan Dimas nambahin, kami kan satu kota kan. Ya sebenarnya sama aja kan. Mungkin di sini juga lebih rame kali kan. Juga kayaknya peran media pemberitanya tuh lebih ragam aja Mas gitu. Di Jambi sih banyak. Cuman kalau dibanding sama kota gede kayak di Jawa, lebih pesat Jawa sih. Sama informasi juga lebih cepat ya. Sama akses sih Mas. Kayak mobilitas tuh deket kan, kayak mau tur pun atau mau main di kota lain sih kami ngerasa lebih deket. Sedangkan di Sumatera tuh kendalanya jarak sih sebenarnya. Kebetulan nih saya tuh digarapnya di Jogja. Kayaknya waktu awal-awal kami dengan Dimas masih baru banget ya, baru datang. Kebetulan aku waktu itu kan masih nyari kerja ya. Dimas juga waktu kan. Jadi kayak sambil di sela-sela ini sih. Kebetulan tuh suka nulis kan Mas dulu kan. Jadi awalnya tuh lirik dulu sebenarnya. Nih saya tuh jadinya. Setelah jadi lirik aku kepikiran kayaknya ini lumayan oke kalau digarap jadi lagu gitu nah. Karena menurut aku liriknya itu bisa dinyanyiin aja sih sebenarnya. Nah, ada sebagian lirik itu ditulis susah dinyanyiin kan. Jadi ini saya tuh ditulis lirik dulu. Baru notasinya ngikut setelah itu. Pas pertama bentuk sebenarnya ada ya, sebenarnya makanya awalnya kan berempat kan, karena terlalu banyak ide jadi tumburan. Jadi sebenarnya kan ide itu harusnya satu doang, satu jenis, tapi di eksekusinya harus bener gitu. Kalau kebanyakan ide nanti terlalu banyak aransemen jadi susah mau didengerin, terlalu berat buat orang-orang dengerin kan. Makanya pas Nisanya sudah rilis, kami buat konsep baru kan, terus langsung rilis 2 lagu baru itu buat ngebedain aransemennya sama jenis musiknya sebenarnya. Ya mungkin karena saya kuliah di UIN, jadi mereka menganggapnya itu saya ahli fikih padahal tidak. Bener, kan memang ahli kan sebenarnya kan, jujur aja. Ya kebetulan memang suka musik cadas. Ya pokoknya ada distorsinya lah. Kalau nggak ada kayak kurang gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan bahwa anak UIN juga bisa suka musik cadas juga. Cuman mereka nganggap ahli agama banget saya ini, padahal enggak. Jadi studio ngaji zikir ya. Dulu banget kayak aku SMP sampai 1 atau kelas 2 SMA ikut
judo gitu sambil diri. Jadi aku tuh berapa kali udah pernah ikut tanding lah kan di suatu kota. Cuman aku tuh nggak pernah menang, kalah terus, setiap berangkat kalah terus kan, sampai aku mikir kayak aku nggak ditakdir di sini kali ya gitu. Karena kalah lebih dari 3, udah banyak banget lah intinya. Kalah terus, kena marah kan, kayak nggak ada perkembangan, jadi ya udah aku mundur aja jadi atlet gitu. Banting setir lah bahasanya gitu. Sebenarnya itu bukan ke bumi datarnya sih Mas, karena aku lumayan suka baca buku kan. Jadi orang-orang temen-temen tuh ngiranya aku ngulik yang kayak gitu kan. Sebenarnya aku baca buku yang ringan-ringan aja, walaupun kayak misalnya filsafat tapi yang novel, masih yang ringan-ringan. Enggak bumi datar, bumi bulat segitiga. Kalau dari aku ada sebenarnya dari awal tuh kita pengennya awalnya perform dulu kan, perform dulu. Setelah perform itu cuman sekali doang. Seterusnya kami mau fokus kayak buat album gitu. Albumnya tuh yang album besar gitu. Karena kami pengen tumbuh dari album gitu kan, kayak musisi-musisi zaman dulu kan. Nah, jadi kalau setelah acara ini kami pengen garap album penuh gitu. Itu aja sih kalau dari aku. Iya, sama sih kalau aku dengan Dimas juga sama yang tadi aneh. Nggak jauh juga sih, beda. Ya video klip sempat kepikir mungkin semacam konten-konten inilah ya, tipis-tipis ringan lah kan. Pengennya sih ya pasti rencana tour selalu ada Mas ya. Cuma mungkin kelarin kayaknya lebih enak berangkat keluar tuh kalau kita punya materi yang banyak sih. Karena ini kan materi yang rilis secara apa ya, profesional kan, yang udah di tag bener tuh 1. Kedua kan masih live session kan, istilahnya demo lah menurut kami gitu. Jadi kalau untuk sekarang sih paling enggak kalaupun main juga teman-teman terdekat sih, kayak misalnya Mas Damon ngajakin atau beberapa gigs, ya nyari-nyari juga sih, masih juga sih sebenarnya Mas. Kalau saya ngikut aja ya, karena emang idenya dari mereka berdua. Karena saya baru masuk beberapa bulan yang lalu. Saya cuma bisa menerjemahkan apa ide-ide mereka saja. Mungkin yang paling pertama di notice itu relasi ya. Karena kan apalagi band yang baru dibentuk itu gigs kayak gini memang harus diikutin. Karena bukan nyari gigs susah sebenarnya, lebih ke yang mau nambah relasi dan temenan itu kan sebenarnya nggak semua gigs kan, cuman beberapa kan. Kayak apa ya, di sini nih aku ngerasa setara aja Mas, kayak nggak mentingin siapa yang lebih dulu, mana yang lebih tua, mana yang lebih oke gini, tapi kayak dikasih space yang mau dia lebih lama, mau dia baru, setara aja. Nggak ada pembedaan kayak oh ini yang band lama harus diginiin, band baru nggak. Semuanya tuh jalannya tuh kayak aku lihat dari pribadi sih disamain aja gitu nah. Jadi kayak ya secara menit nggak ada dipotong, ya memang dikasih kebebasan juga kan antara band gitu nah. Jadi sih menurut aku sih rekomendasi biar apa ya, ngerasa lebih hidup aja sih Mas. Kayak maksudnya tuh lebih hidupnya tuh kita nggak ada dia lebih senior enggak di Wagigs, ya udah sama aja, main-main aja sih gitu. Wagigs mewah. Thank you.